Hai semuanya, pada video kali ini kami akan menjelaskan cara mencari akar dengan metode lelaran titik tetap pada Visual Basic for Education di Microsoft Excel. Sebelum memulai video ini, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 yang beranggotakan Fatona, Dwi Febianti, Grecilia Situmorang, dan Mai Olivia, mata kuliah Metode Numerik. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai metode lelaran titik tetap. Pertama, metode ini kadang-kadang dinamakan juga metode lelaran sederhana, metode langsung, atau metode sulih beruntuk. Susunlah persamaan fx sama dengan 0 menjadi bentuk x sama dengan gx. Lalu bentuklah menjadi prosedur lelaran, yakni xr plus 1 sama dengan gxr. Yang kedua, dan terkalah sebuah nilai awal x0, lalu hitung nilai x1, x2, x3, dan seterusnya. Yang mudah-mudahan konvergen ke akar sejati S, sedemikian sehingga Fs sama dengan 0 dan S sama dengan Gs. Dan yang terakhir, kondisi berhenti lelaran dinyatakan bila nilai mutlak Xr plus 1 min Xr itu lebih kecil dari epsilon, atau bila menggunakan galak relatif hampiran dengan E dan D telah ditetapkan sebelumnya. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki proses mencari hasil akar dengan metode lelaran titik tetap menggunakan Visual Basic pada Excel. Sebelum itu, terdapat beberapa algoritma mengenai metode lelaran titik tetap sebagai berikut. Pertama, definisikan bentuk fx sama dengan 0 ke bentuk x sama dengan gx. Kedua, tentukan toleransi error atau E dan iterasi maksimum atau MN. Ketiga, tentukan pendekatan awal yaitu x0. Keempat, hitung xn plus 1 sama dengan gxn. Dan terakhir, iterasi akan berhenti apabila E lebih kecil dari toleransi error yang telah ditetapkan. Berdasarkan algoritma yang sudah kita ketahui, maka langkah yang harus kita lakukan selanjutnya yaitu mendefinisikan bentuk fx sama dengan 0 ke bentuk x sama dengan gx. Diketahui persamaan kita yaitu E pangkat X dikurang 3X dikurang 7 sama dengan 0. Maka di sini akan terjadi proses perpindahan ruas sehingga diperoleh X sama dengan E pangkat X dikurang 7 dibagi dengan 3. Karena X sama dengan GX, maka GX diperoleh yaitu buka kurung E pangkat X dikurang 7 tutup kurung per 3. Perlu diingat teman-teman bahwa kita harus berhati-hati untuk merubah dari persamaan fx sama dengan 0 ke x sama dengan gx. Kita harus hati-hati dalam perubahan tanda dari positif ke negatif dan harus teliti agar hasilnya itu benar, karena ini akan sangat berdampak pada kekonvergenan dan kedivergenan hasil akarnya nanti. Langkah selanjutnya yaitu menentukan toleransi error atau E dan iterasi maksimum atau MN. Sebelum itu, alangkah baiknya kita membuat tabel pembantu agar dalam proses pengerjaannya itu lebih terarah dan tersusun dengan rapi. Tabel 1 itu terdiri dari 4 kolom, di mana kolom pertama itu x0 sebagai pendekatan awal atau tebakan awalnya. Kemudian kolom kedua itu ada toleransi error atau nilai E, yang nilai E ini ditetapkan sebagai 10 pangkat min 5 atau 0,00001. Kemudian pada kolom ketiga itu ada iterasi maksimum atau MN. Di sini kita tetapkan dengan 100. Kemudian kolom keempat itu ada hasil akar. Nah, sebelum kita mengetahuinya, kita buat lagi tabel pembantu kedua yang tujuannya untuk mengetahui hasil iterasi atau proses pengulangan pada persamaan tersebut, di mana terdiri dari 4 kolom juga. Kolom pertama itu diisi dengan nilai n, kolom kedua itu diisi dengan nilai xn, kolom ketiga itu diisi dengan nilai gxn,
dan kolom keempat itu yaitu nilai error. Setelah membuat tabel pembantu 1 dan 2, kita akan bisa mengerjakan untuk mencari hasil akar dengan Visual Basic pada Excel. Sebelum itu, pertama-tama pastikan bahwa tab developer pada main tabs tampilan Excel kalian sudah tertampil. Karena ada beberapa Windows yang tidak menampilkan tab developer ini. Dan ada juga karena alasan lainnya juga tab developer ini jarang digunakan, sehingga jika belum tertampil, kalian bisa klik menu file, kemudian klik Excel option, kemudian pada bagian popular kalian bisa checklist bagian show developer tab in the ribbon pada main tabs, kemudian klik OK. Maka tab developer akan tertampil di main tabs Excel kalian. Jika tab developer telah muncul, maka kita klik view code sehingga muncul tampilan seperti ini. Lalu kita mulai dengan membuat kode untuk tabel 1. Kita definisikan fungsi GX. Kita ketik pada bagian pertamanya function G buka kurung X S double sebagai bilangan real tutup kurung S double. Kemudian di bawahnya kita tulis fungsi GX dari persamaan kita tadi. Jadi G sama dengan buka kurung EXPX dikurang 7 tutup kurung per 3. Kemudian N function. Di bawah N function itu kita ketik lagi sub lelaran titik tetap buka kurung tutup kurung. Kemudian kita definisikan variabel sebagai berikut. Dim X, di mana X itu berupa indeks. Artinya variabel X akan diberi indeks agar bisa menampung data yang bertipe sama. Jadi dim X buka kurung 0 to 1000 tutup kurung S double. Di bawahnya dim error S double. Kemudian kita ketik lagi untuk membuat kode pada tabel 1 yaitu X1, di mana X1 itu merupakan tebakan awal sebagai pendekatan awal tadi, di mana pada tabel 1 ia terletak pada B10. Kemudian kita ketik lagi di bawahnya toleransi error itu sama dengan C10 terletak pada C10. Kemudian di bawahnya lagi kita ketik MN atau iterasi maksimumnya yaitu terletak sama dengan D10 di mana terletak pada D10. Selanjutnya, kita akan melakukan proses pengulangan atau iterasi. Ketik for n sama dengan 1 to mn. Tuliskan formulanya, yaitu X n plus 1 sama dengan G xn, sesuai dengan algoritma yang sudah disebutkan sebelumnya. Kemudian tuliskan rumus dari error, yaitu absolut dari X n plus 1 min xn per X n plus 1. Sekarang kita lihat di mana kita akan menuliskan
tabel yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi, kita tuliskan cells untuk baris 12 ditambah N. Karena kita akan menuliskan dimulai dari baris ke-13, maka kita tuliskan 12 ditambah N, kemudian kolomnya kolom B atau 2 adalah nilai N. Selanjutnya cells 12 plus N, kolom C atau kolom 3 sebagai nilai XN. Selanjutnya kita tuliskan cells 12 ditambah N, 4 atau kolom D sebagai nilai GXN. Dan terakhir, kita akan menuliskan cells 12 ditambah N, kolom 5 atau E sebagai nilai error. Selanjutnya kita berikan percabangan atau jika kondisi terpenuhi, if error kurang dari sama dengan toleransi error, dan kita tuliskan cells di mana kita akan mengisi nilai akar, yaitu E10 sama dengan nilai dari XN. Maksudnya di sini iterasi berhenti atau nilai akarnya sama dengan nilai ketika errornya sudah kurang dari toleransi yang diberikan. Exit sub, kemudian jangan lupa end if. Selanjutnya ketik next n. Sekarang kita sudah selesai menuliskan kodenya. Jangan lupa untuk mengetik n sub. Sekarang kita akan menjalankan programnya. Pertama, kita isikan dulu berapa nilai dari tebakan awal, toleransi error, maksimum iterasi yang akan kita tentukan, yang akan kita cari akarnya. Kembali ke view code, kemudian klik tombol play dan hasilnya akan keluar pada tabel yang telah disediakan. Jadi, iterasi sudah selesai dan berhenti pada iterasi ke-6. Kita bisa lihat bahwa proses iterasi berhenti ketika nilai error sudah kurang dari toleransi error yang diberikan. Perlu dicatat juga bahwa kita harus berhati-hati dalam menentukan tebakan awal, karena tebakan awal bisa saja membuat nilai menjadi error atau divergent. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat. See you.